Bab 985. Rencana dietnya gagal. Gushen menatap adik perempuannya yang tiba-tiba marah dan ingin membunuhnya. Lalu dia hanya duduk di sofa dan tidak berani bicara. Aku akan telepon Kevin dan minta dia untuk beli bahan untuk buat salad, kata Karina dan mengeluarkan ponsel dari saku untuk menelepon. Ketika pertama kali dia membeli rumah ini, itu karena dia menyukai ada supermarket di wilayah ini. Selain itu bahan-bahannya juga segar meskipun harganya agak lebih mahal. Tapi kebanyakan orang di sini punya finansial yang cukup bagus. Karina, kalau kamu tidak ada kerjaan, lebih baik kamu saja yang pergi sendiri. Anggap saja sebagai olahraga untuk membantu mengurangi kesehatan. Maksudku olahraga supaya tambah sehat. Gushen hampir mengucapkan kata petik terbalik menurunkan berat badan. Dia sangat panik dan langsung mengubah perkataannya dan mengatakan dengan sangat halus. Karina berpikir sejenak, benar juga, aku pergi ke sana deh. Kak, kamu mau cemilan? Aku akan belikan untukmu, tidak perlu, kamu bisa beli apapun yang kamu mau, kata Gushen santai. Dia melihat Karina yang sudah berjalan ke arah pintu. Sepertinya Gushen ingat sesuatu dan berteriak, BTW saat kamu tidur siang, aku bosan dan kasih tahu Moses editormu itu kalau kamu membiayai Kevin. Kamu bilang apa? Karina menatapnya dengan tatapan, kamu bercanda, kan? Aku bilang kamu yang membiayai Kevin. Gushen menceritakan semua yang dia katakan untuk membohongi Moses. Karina mendengus pelan setelah mendengarnya. Kalau kamu agak bosan, oke aku paham. Nanti aku akan jelaskan pada Moses, dan sekarang aku mau pergi beli sayuran dulu. Karina pulang bersama Kevin. Kevin membawa bahan-bahan untuk makan malamnya dengan Gushen, sementara Karina membawa bahan-bahan salad untuknya. Cukup berat, ya? Kamu sudah kerja keras dan aku akan bantu kamu bawa ini. Gushen segera berdiri dan berlari ke arah Kevin dengan penuh perhatian, lalu mengambil tas belanja eco-friendly di tangannya. Sebenarnya dia ingin melihat bahan apa saja yang Kevin beli. Karina, dia sedang berpikir apa alasan Gushen membantu membawakan barang Kevin. Tiba-tiba dia teringat ketika sebelumnya kakaknya bertanya pada Kevin tentang apakah dia masih mau punya pacar lagi. Kemudian Karina merasa takut dan menatap keduanya dengan aneh. Kevin sadar akan tatapannya dan bertanya, "Kenapa tidak?" Karina langsung menggelengkan kepalanya. Saat melihat bahan yang ada adalah yang dibutuhkan untuk makanannya, Gushen memujinya dengan tulus. Kevin, hari ini kamu baik banget dan sangat tampan deh. Karina, Kevin berjalan ke dapur tanpa ekspresi. Karina dengan cepat menyingkirkan pemikiran tidak masuk akal yang menakutkan itu. Dia berpikir, kakak tiba-tiba jadi sangat perhatian dan memujinya. Mungkin saja dia minta sesuatu pada Kevin. Gushen juga membantu membawa bahan-bahannya ke dapur. Kevin sedang mencuci dan memasak nasi. Dia mendengar langkah kaki Karina dan menoleh padanya. Kamu mau aku bantu buat salad? Tanyanya. Tidak, Karina menolaknya dengan tegas. Aku buat sendiri. Kevin bahkan bisa memasak sayuran lebih enak daripada orang lain. Kalau Karina membiarkannya membantu buat salad, maka dia takut tidak akan bisa menahan diri dan semakin banyak makan. Untuk membuat salad sayur atau buah, dia perlu mencuci sayur dan buah dengan air mengalir, lalu memotong dan memasukkannya ke dalam mangkuk besar. Sebaiknya berikan salad dressing, tambahkan sedikit garam, jus lemon, madu atau lainnya. Setelah itu diaduk dan bisa dimakan. Ketika Karina sedang buat salad, Kevin memberinya saran untuk membuatnya jadi lebih enak, tapi sekali lagi Karina menolaknya. Dia bertekad untuk diet dan dengan tegas menolak bantuan Kevin untuk membuat makanan untuknya. Gushen melihat adik perempuannya keluar dengan semangkuk besar salad sayur dan buah, jadi dia segera berjalan ke ruang makan dan duduk di seberangnya. Dia bertanya, Karina, memangnya enak, kamu mau coba? Karina bertanya balik, tidak, dia harus menjaga perutnya untuk makan makanan yang lezat dan tidak memakan sayuran itu. Sebenarnya Gushen tidak merasa kalau Karina gendut.
Tingginya 168 cm dan berat badannya 55 kg, dia tetap cantik dan berat badannya standar. Ketika Karina sedang makan salad, Kevin sudah selesai memasak. Meskipun kipas dapur dinyalakan, tapi dia masih bisa mencium aroma daging yang menggoda. Karina menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kak, tolong tutup pintu dapur, aku tidak tahan dengan wanginya." Seolah-olah Kevin sedang memasak makanan yang berbahaya. Gushen ingin tertawa ketika melihat tingkah adiknya yang lucu. Dia menjawab, "Oke," lalu berlari menutup pintu. Sebelum menutup pintu, dia menjelaskan bahwa aromanya sangat menggoda dan Karina memintanya untuk menutup pintu. Setelah pintu dapur ditutup, perlahan bau daging itu menghilang dan Karina merasa bahwa salad miliknya tiba-tiba menjadi hambar. Tapi dia tetap berusaha untuk mengunyahnya perlahan, rasanya seperti mengunyah lilin untuk menghabiskan semangkuk salad itu. Di dapur Kevin baru saja selesai masak, melihatnya datang dengan mangkuk kosong dan bertanya, "Karina mau makan semangkuk nasi?" Ada daging sapi rebus, daging domba lada hitam panggang dan burung dara. "Tidak, sudah kenyang." Karina menolak tapi matanya tetap melirik ke arah 3 piring dan 1 sup di atas kompor. Daging sapi yang direbus itu terlihat sangat lezat. Begitu pula dengan daging domba lada hitam yang berkilau karena mentega yang terlihat renyah juga lezat. Sup burung dara itu juga terlihat segar dan manis, benar-benar cobaan berat. "Aku akan bawa nasi untukmu, 1 mangkuk saja ya." Kevin menggodanya. Karina berkata dalam hati, "Aduh, ini cobaan berat. Aku sudah makan salad kok," dia berkata dengan sedikit terbata-bata. Kevin berkata, "Kamu baru makan salad dan belum makan malam. Kamu ingat ya, kamu yang suruh aku makan semangkuk nasi. Kalau nanti aku jadi gemuk, itu salahmu." Karina mendengus dengan arogan dan berlari untuk mengambil mangkuk dan sumpit. Gushen sedang duduk di ruang makan menunggu makanannya, dan ketika dia melihat Kevin keluar membawa piring, dia langsung bersiap untuk mengambilnya. Dia sedikit terkejut ketika melihat Karina keluar sambil membawa 3 set mangkuk dan sumpit. "Karina, kamu juga makan? Aku tidak mau makan lagi, tapi pria ini memaksaku untuk makan semangkuk nasi," kata Karina dengan arogan, dengan tegas menyangkal kalau dia yang ingin makan lagi. Gushen tertawa mendengarnya. Dia tahu kalau putri dari keluarga River tidak mau makan, maka tidak ada yang bisa memaksanya meskipun ada yang meletakkan pisau di lehernya. Gushen berkata dengan semangat, "Baiklah kalau gitu. Ayo kita semua makan sampai kenyang dan saling mengawasi untuk menurunkan 3 kilogram sebulan. Siapa yang bisa harus memposting di Instagram." Meskipun Gushen sedang tidak bekerja, tapi dia tidak mau memanjakan dirinya sendiri. "Oke, siapapun yang belum turun 3 kilo dalam sebulan harus mengatakan kalau dia adalah orang bodoh di depan para fans." Karina setuju dengan idenya. Kevin yang keluar dari dapur mendengar percakapan mereka dan sekali lagi menatap mereka dengan tidak peduli. Bab 986 Kevin, sudah lama tidak bertemu denganmu. Setelah Karina selesai makan semangkuk nasi, dia benar-benar lupa kalau hanya akan makan semangkuk. Ketika akan makan porsi kedua, Kevin mengingatkannya dengan nada datar, "Hei, sudah cukup," katanya cuma mau makan semangkuk. Karina, pria tua ini menyiksa gadis berusia 24 tahun dan tidak memberinya makanan. "Kayaknya aku bisa makan setengah mangkuk lagi, Dev, cuma setengah kok." Karina tidak pernah membayangkan kalau suatu hari dia harus berbohong untuk makan setengah mangkuk nasi. "Tadi kamu sudah makan salad," kata Kevin. "Emangnya salad itu makanan?" "Bukan," Karina mengulangi perkataannya sebelumnya. Kevin menambahkan, "Kamu itu cukup kenyang. Kalau makan setengah mangkuk lagi, kalorinya dan saladmu itu akan menumpuk dan berubah jadi lemak." Karina, sebelumnya setiap kali dia melihat orang lain mengeluh tentang betapa menyiksanya diet, bagaimana mereka hanya bisa mencicipi daging dan tidak bisa makan banyak, hanya bisa makanan sayur rebus atau semacamnya, sedangkan Karina masih tetap bisa makan sepuasnya.
Tapi hari ini dia merasakan rasa sakit itu. Kalau dia tidak bisa makan sebanyak yang diinginkan, apa gunanya hidup? Karina merasa sangat menyedihkan. Gushen melihat interaksi keduanya dan berpikir kalau itu lucu. Dia teringat kalau Karina belum pernah diet, tapi sekarang dengan tidak tahu malu dia meminta setengah semangkuk nasi. Ha, 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 ha. Karina berkata dengan kesal, kalau orang lain bilang mau diet maka pacarnya akan bujuk mereka supaya tidak diet. Mereka juga akan bilang kalau pacarnya tidak gemuk dan kalau jadi agak berisi itu lebih cantik. Dia berpikir dengan mengatakan ini maka pria itu akan membiarkannya makan setengah mangkuk nasi lagi. Tapi dia tidak menyangka, berat badan berlebih tidak bagus untuk kesehatan dan menimbulkan banyak penyakit, contohnya penyakit jantung. Detak jantung yang dipercepat akan menambah beban kerja jantung. Lama-kelamaan jantung bermasalah. Contoh lainnya darah tinggi dan diabetes, itu akan berpengaruh pada nyawa. Kevin menyebutkan berbagai efek bahaya dari obesitas. Dia berkata lagi, berat standar wanita di negara R dengan tinggi 168 cm itu 55 kg. Sebenarnya sekarang kamu sudah ideal, karena terlalu kurus juga tidak bagus. Kalau kamu merasa gemuk, coba saja olahraga untuk membentuk tubuhmu biar semakin seksi. Bukannya sekarang gadis seksi lebih populer, kamu bisa coba yoga tanpa perlu diet. Terlalu kurus tidak sehat dan terlalu gemuk juga tidak sehat. Kevin sengaja membuatnya jadi lebih gemuk, bahkan lebih baik kalau dia bisa naik 2 kilogram lagi. Gushen juga membujuknya, Karina aku mau kasih saran ya. Ada artis punya tinggi 167 cm dan beratnya 58 kg, tapi dia rajin olahraga dan sampai punya six-pack. Lingkar pinggangnya sangat pas dan yang lain berpikir kalau beratnya itu 50 kg. Setiap ada pesta dia makan semuanya, artis lain akan iri karena badan mereka sama sekali tidak bagus. Kalau gitu aku juga akan latihan supaya six-pack. Daripada tidak bisa makan sebanyak yang dia mau, lebih baik Karina melupakan apa itu diet. Sebenarnya dia sudah lama ingin berlatih untuk six-pack sehingga dia membuat kartu member gym. Tapi instrukturnya berkata kalau dia terlalu kurus untuk latihan six-pack dan karena itu Dai hanya bekerja dan tidur. Pola makannya juga tidak teratur dan mana mungkin dia bertambah gemuk. Setelah daftar gym, Karina hanya pergi beberapa kali dan tidak pernah ke sana lagi. Gushen melihatnya yang mengubah perkataannya dan berpikir, kita sepakat untuk diet bersama kan? Setidaknya harus berusaha sedikit dong, aku dengerin kalian bicara. Pokoknya siapapun yang tidak turun 3 kilo dalam sebulan berarti pemalas. Kevin mengingatkan Karina dengan santai, emangnya pernah buat kesepakatan kayak gitu? Karina segera menatap Gushen dengan tatapan dingin dan mengancamnya. Gushen segera berkata, Kevin kayaknya kamu salah dengar. Karina memandang Kevin, kalau gitu ke depannya aku boleh terus makan 2 mangkuk nasi? Kevin, Karina tidak melihatnya bicara dan menganggap kalau dia setuju. Meskipun Karina bilang masih mau makan 2 mangkuk nasi dan bersumpah untuk olahraga, tapi Kevin tidak terlalu percaya. Jadi dia mengatur porsi makannya jadi setengah mangkuk dan membantunya menyusun program latihan yang akan diawasi olehnya atau Gushen setiap hari. Latihan selama 1 jam sehari, jika tidak maka dia hanya bisa makan malam salad. Sabtu pagi, ketika Karina menerima telepon dari neneknya, dia ingat kalau mereka sudah lama tidak bertemu neneknya. Dia teringat kalau mereka berada di satu kota selama setengah tahun tapi tidak menemui neneknya dan Karina memaki dirinya sendiri di dalam hati. Setelah sarapan dia menyapa Kevin dan mengajak kakaknya untuk menengok neneknya. Tidak lama setelah itu Kevin juga pergi keluar dan berniat untuk pergi makan siang di rumah keluarga Okto. Tentu saja alasan utamanya adalah untuk menengok keponakan kecilnya yang lucu si Clara. Di antara yang lainnya, Kevin paling sayang pada Clara. Bahkan dia tidak menyayangi Clayton seperti dia menyayangi Clara. Saat perjalanan ke rumah keluarga Okto,
lalu lintas sedang tidak terlalu ramai dan tidak macet. Kevin melihat lampu merah menyala, lalu menyetir perlahan tapi tiba-tiba dia melihat sebuah limusin hitam keluar dari sisi kiri persimpangan. Kevin dengan tenang dan cepat memutar setir untuk menghindarinya, tapi akhirnya tidak bisa menghindari tabrakan. Untungnya dia sedang mengendarai mobil sport dengan fitur keselamatan yang lebih baik hari ini. Sisi depan mobilnya pecah tapi dia tidak terluka. Sedangkan kondisi pihak lain sedikit lebih buruk darinya. Mobil itu menabrak pembatas di sisi jalan dan suaranya keras. Namun dalam kecelakaan seperti ini, jika memakai sabuk pengaman dengan benar, maka penumpang di dalam mobil tidak akan terluka. Kevin sedikit mengernyit, ekspresinya tegas dan dingin. Dengan tenang dia melepas sabun pengaman dan keluar dari mobil, lalu berjalan menuju mobil penyebab kecelakaan itu. Ketika dia mendekati mobil itu, pihak lain juga turun dari mobil. Itu adalah pria asing yang tinggi. Maafkan aku. Pihak lain meminta maaf dan tiba-tiba berhenti bicara ketika melihat suara Kevin, kemudian dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kevin. Setelah Kevin melihat dengan jelas wajah pihak lain, dia sedikit menegang, sekilas terlihat kewaspadaan dan bahaya dari matanya. Dia bertanya dengan suara dingin, Axel Sane, kenapa kamu ada di negara R? Lama tidak bertemu Kevin. Aku datang ke kota Leicester untuk bisnis. Sambil menjelaskan, Axel mengulurkan tangannya ke arah Kevin, lama tidak bertemu ya. Gimana kabarmu? Sekarang sibuk apa?